Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, sampean gak amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi dari pemerintah Hong Kong. Jadi kasus yang kita bahas, informasi kali ini menyangkut info kemarin kan kawan. Kalau kan kawan aktif nonton di channel ini, kemarin kita membahas tentang informasi terbaru dari pemerintah Hong Kong melalui Departemen Imigrasi yang membahas tentang sampean-sampean mbak, yang dimana sampean itu dianggap gonta ganti majikan, dan itu dianggap mencoreng pemerintah Hong Kong kan kawan. Jadi silakan disimak video ini sampai habis. Sekali lagi, ini hanyalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong, kemudian ditanggapi ulang oleh perwakilan organisasi di Hong Kong juga. Dan ini adalah pembahasannya. Oke, klaim pindah majikan atau sampean yang sering sekali pindah majikan di negara Hong Kong ini dianggap mencoreng pemerintah Hong Kong kan kawan. Artinya Anda ini tidak serius bekerja di negara Hong Kong. Dan ini diakibatkan pertengahan bulan April ini kelompok dari majikan yang diketuai oleh Betty ini mengajukan petisi kepada pemerintah Hong Kong mengenai suara-suara perwakilan dari majikan yang mengeluhkan PRT-nya sering ganti-ganti majikan. Dan kemudian di situ dibahas oleh pemerintah Hong Kong, dan kemudian pembahasan sudah kita bahas kemarin, yang akhirnya dari pembahasan tersebut ini lebih membela majikan dan lebih membuat pekerja migran asing di negara Hong Kong atau PRT di negara Hong Kong ini didiskriminasi. Jadi karena adanya diskriminasi, akhirnya kelompok dari organisasi ini juga mengadakan konferensi pers yang dilakukan hari Kamis. Harusnya hari Jumat ini channel ini membahas, tapi karena kemarin sibuk banget karena ada acara, jadi pembahasan kita tunda sampai hari ini. Apa yang diklaim oleh pemerintah Hong Kong ini karena suara dari perwakilan para majikan ini tidak benar, yang artinya adalah klaim perpindahan pekerjaan ini sama dengan pembatasan. Artinya adalah ketika sampean pindah majikan, tentu hak-hak sampean itu dibatasi oleh agensi dan juga oleh pemerintah Hong Kong sendiri. Bahkan ketika sampean pindah majikan, sampean belum tentu visane turun di majikan baru. Itu artinya bahwa perpindahan majikan itu sebenarnya merugikan PRT asing itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua lah, jika Hong Kong memperlakukan kebijakan tersebut atau lebih membatasi PRT asing untuk pindah majikan, perkaranya adalah dari nyinyiran majikan Hong Kong beserta beberapa penjabat yang mendukung majikan Hong Kong, itu sama aja bakal membuat PRT asing di negara Hong Kong ini bakal berkurang. Artinya bakal banyak yang meninggalkan negara Hong Kong. Jadi itu tentu juga merugikan ya bagi pemerintah Hong Kong sendiri, bagi majikan Hong Kong sendiri. Apakah ketika kita tuh meninggalkan Hong Kong secara menyeluruh ataupun secara pelan-pelan itu menguntungkan bagi pemerintah Hong Kong, bahkan menguntungkan dari negara C sendiri, kita tidak tahu. Tetapi banyak kasus-kasus yang terjadi sejak lama, adanya beberapa perkumpulan yang mengaku sebagai organisasi perwakilan majikan ini memang sangat sekali menekan
para ruang gerak PRT Hong Kong, entah itu PRT Indonesia ataupun PRT Filipina. Jadi mereka itu ditekan ruang geraknya dengan cara mengajukan beberapa kebijakan, bahkan menolak yang namanya kenaikan gaji. Oke kan kawan, jadi di poin yang diajukan oleh majikan melalui pimpinan para majikan yang disebut dengan namanya Mbak Betty ini, konon dia ini menceritakan bahwa mereka ganti majikan pengennya mencari gaji yang lebih tinggi lagi dengan pekerjaan yang ringan, katanya Mbak Betty seperti itu. Tetapi yang harus kawan garis bawahi bahwa pernyataan dari Mbak Betty itu salah ya. Banyak di antara kawan itu pindah majikan pertama karena tertekan, majikan yang cerewet banget, majikan yang huincim banget, dan majikan yang gilanya itu over. Kalau sudah gila over, secara otomatis mbak-mbak itu bekerja tidak nyaman. Bahkan ada yang dimana PRT ini mengalami gejala stres. Perkaranya apa? Karena majikannya terlalu mengekang, menekan mbaknya, sehingga gejala stres itu mulai tampak pada mereka-mereka yang tidak kuat terhadap perilaku majikan Hong Kong. Betul? Jadi apa yang dikatakan oleh Betty ini aku rasa tidak benar 100% ya kan kawan. Jadi gini kan kawan, apa yang dikatakan oleh si Betty ini dianggap pernyataan yang konyol banget, bahwa kebanyakan atau mereka yang pindah majikan ini karena gaji gede, mencari gaji gede ataupun mencari pekerjaan yang sedikit. Dan pernyataan ini memang dianggap konyol oleh perwakilan dari organisasi, karena ketika kita tuh melihat fakta di lapangan bahwa ketika sampai pindah majikan ya, secara otomatis sampai harus membayar ganti rugi kepada majikan jika sampai langsung melakukan interminate. Kemudian yang kedua, sampai bakal membayar biaya agensi lagi. Kemudian yang ketiga, dipastikan sampean bakal pulang ke kampung halaman ketika waktu 14 hari sampean tidak dapat majikan. Jadi sampean harus pulang jika waktu 14 hari tidak dapat majikan. Dan sampean jika melakukan pemutusan kontrak kerja atau sampean diputus kontrak kerja, secara otomatis sampean harus keluar dari Hong Kong untuk nunggu visa. Jadi tidak enak ketika kawan-kawan ini memutuskan kontrak kerja, kecuali kawan-kawan ini kondisinya terjepit atau terdesak. Jadi fakta di lapangan, pemerintah Hong Kong melalui imigrasi Hong Kong dan juga para majikan ini tidak meneliti fakta di lapangan, atau mungkin mereka tahu sebenarnya, tetapi karena pemerintah Hong Kong ataupun imigrasi Hong Kong ini kan secara otomatis mereka juga majikan ya. Apakah mereka membela majikan Hong Kong? Jadi silahkan kawan-kawan dijawab pertanyaan saya. Apakah mereka ini tidak meneliti dulu fakta di lapangan, atau mereka memang sudah mengetahui kondisi kawan-kawan buruh migran atau PRT Hong Kong, tetapi mereka tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersempit ruang gerak sampean, atau kebijakan-kebijakan yang dimana memang ini murni mendukung para warga lokal. Apapun alasannya, ini dibutuhkan alasan yang kuat ketika kawan-kawan pindah majikan. Kalaupun majikan ini memberikan rekod buruk bagi PRT-nya, ini kuat atau enggaknya mereka tetap didengarkan, sehingga banyak sekali kawan-kawan yang visanya enggak turun, perkaranya dapat rekod buruk dari majikan. Betul enggak? Jadi
buat kalian-kalian semuanya, hati-hati bekerja di negara Hong Kong. Mumpung majikan sampean baik, jangan terlalu terlena dengan kondisi-kondisi seperti itu sehingga sampean nggak menabung. Itu aja intinya. Karena ketika sampean sudah pulang ke Indonesia, sampean bakal menyesal sekali. Kenapa kok dulu nggak nabung di negara Hong Kong pas majikan baik atau sebagainya. Jadi itu aja saran dari saya, dan semoga dengan adanya pembahasan ini sampean tuh ngerti situasi di tempat kerja sampean, negara sampean bekerja, semuanya sebenarnya sedang menekan sampean dengan kebijakan-kebijakan baru. Kalau sampean terlalu terlena, maka sampean pulang tidak dapat apa-apa ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.